Bab 265, yang jadi anjing, tak pantas. Oh. Marty menatap Raffiye sambil tersenyum. Kamu mau bertarung denganku? Raffiye mengangguk. Ia harus akui, ia sangat ingin lagi menikmati pertarungan yang benar-benar memuaskan. Ia juga penasaran, sejauh mana kekuatannya sekarang. Marty tertawa, kamu belum pantas melawanku. Raffiye menatapnya. Bukankah targetmu mau menangkapku hidup-hidup? Kalahkan aku, lalu tangkap saja. Semudah itu. Marty menatap Raffiye lama. Bukan bermaksud menghinamu. Seseorang yang bahkan belum menetapkan Dao, memang belum pantas menghadapiku. Raffiye tiba-tiba menunjuk komandan pengawal naga purba di kejauhan. Lihat baik-baik. Aku cuma tampil sekali. Begitu suara jatuh, ia mengetuk pelan dengan jarinya. Leluhur pedang melesat keluar. Di kejauhan, wajah komandan pengawal naga purba seketika berubah. Dalam satu tebasan itu, ia merasakan ancaman kematian yang belum pernah ada. Nalurinya ingin mundur. Tapi kali ini, ia tidak boleh mundur. Jika ia mundur, kekuatan pihak tanah turun dewa akan tampak melemah. Wajahnya menegang, langsung menyatu dengan naga purba emas di bawahnya. Manusia dan naga menyatu. Naga purba emas itu meraung. Berkas-berkas cahaya emas memancar deras dari tubuhnya. Sisik-sisik raksasa di sekujur badannya bergetar seperti hidup, lalu mulai berevolusi. Perlindungan naga purba. Ini adalah ilmu dewa pertahanan terkuat milik klan naga purba. Hanya dipakai pada saat paling genting. Setiap kali mengerahkan perlindungan naga purba, beban pada mental dan jiwa mereka sangat besar, membuat mereka jatuh ke masa lemah yang sangat panjang. Saat ini, baik komandan pengawal naga purba maupun sang naga sama-sama merasakan bahaya. Namun mereka memilih tidak mundur. Mereka punya harga diri. Mereka juga tidak percaya pemuda yang baru menegakkan Dao di depan mereka benar-benar bisa membunuh mereka. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, satu tebasan Raffiye menghantam tubuh naga itu. Cis. Yang terdengar hanya bunyi renyah. Pertahanan mengerikan naga purba itu serapuh kertas. Robek begitu saja. Sekejap kemudian, manusia dan naga terbelah dua. Darah jatuh dari langit bagaikan air terjun. Pemandangannya luar biasa. Seketika tewas. Arena sunyi seperti kuburan. Untuk tebasan ini, Raffiye langsung menggabungkan hukum semua makhluk dengan leluhur pedang. Hukum semua makhluk plus leluhur pedang berarti mengabaikan semua pertahanan. Dan bukan sekadar melukai sebagian. Ini melumat abis. Kekuatan leluhur pedang tidak punya batas atas. Yang membatasi hanyalah si pengguna. Namun begitu dipadu dengan hukum semua makhluk, batas itu nyaris bisa diabaikan. Raffiye memakai pedang ini untuk menambal cacat hukum semua makhluk. Karena semula, hukum semua makhluk hanya bisa melumpuhkan, bukan membunuh. Tentu, leluhur pedang juga punya kemampuan sendiri. Hanya saja, meski dipakai olehnya, pedang itu bukan miliknya. Pedang itu takkan bergerak sendiri mendengar perintahnya. Dengan kata lain, pedang ini berada di tangan Raffiye. Seberapa besar daya yang bisa keluar, tergantung pada dirinya sendiri. Saat melihat Raffiye menebas mati komandan pengawal naga purba dengan satu tebasan, wajah para kuat dari tanah turun dewa sontak berubah. Mata mereka melotot, seolah melihat hantu. Satu tebasan. Hanya satu tebasan. Semua orang serasa tak percaya. Apa-apaan ini? Satu tebasan ini bikin kedua pihak sama-sama melongo. Marty dan Zeus pun tampak serius. Zeus tahu betapa mengerikannya pedang di tangan Raffiye. Namun bila Raffiye hanya mengandalkan pedang itu, ia masih bisa ditahan.
Seperti yang sudah dikatakan, pedang itu akan dibatasi oleh orang yang memakainya. Tetapi sekarang, jelas kekuatan Raffiye bukan cuma dari pedang itu. Masih ada hukum semua makhluk. Ia sudah pernah mendengar hukum semua makhluk. Tak menyangka semenggetarkan ini. Sialan. Zeus merasa sangat tak enak hati. Generasi muda zaman ini kok satu lebih monster dari yang lain. Zeus juga tak menyangka komandan pengawal naga purba bakal tumbang dengan sekali tebasan. Mau tak mau, ia harus menilai ulang pemuda di depannya. Raffiye tiba-tiba menoleh pada Tuan Muda Sin di kejauhan. Tahu kenapa aku terus membiarkanmu hidup? Tuan Muda Sin menatap Raffiye. Raffiye melanjutkan, karena yang jadi anjing tidak pantas. Abis bicara, ia melangkah ke arah Marty. Di tempatnya, wajah Tuan Muda Sin menjadi sebau yang belum pernah ada. Seperti baru menelan setumpuk kotoran. Tidak pantas. Raffiye sanggup membunuhnya, tapi sengaja tidak membunuh. Karena ia tidak pantas. Tuan Muda Sin menarik napas panjang. Ekspresinya perlahan kembali tenang. Di saat itu, ia sudah samar-samar menebak jati diri Tuan Muda di hadapannya. Raffiye berjalan sampai di depan Marty. La menatap lurus. Bisa mulai. Marty melirik leluhur pedang di sisi Raffiye. Pedangmu ini memang agak istimewa. Raffiye berkata, tenang. Menghadapi kamu, aku takkan pakai pedang ini. Sambil bicara, ia menyimpan leluhur pedang. Marty menatapnya. Mari. Biar kulihat seberapa ngerinya kamu. Raffiye menoleh pada Zeus. Senior. Zeus tentu mengerti maksudnya. Jika bertarung di sini, identitas Raffiye pasti terbongkar. Akan kubuka medan perang khusus untuk kalian, kata Zeus. Ia mengibaskan lengan baju. Keduanya langsung dikirim ke hamparan kekosongan yang luas. Di luar, orang-orang sudah tak bisa melihat. Raffiye menyimpan leluhur pedang, lalu menatap Marty. Ayo. Ia melangkah maju. Pedang mandat langit melesat menebas. Gaya pedang tak terkalahkan. Begitu pedang terayun, seketika menghimpun jutaan gaya. Kekosongan yang luas mendidih seketika. Mata Marty menyipit. Ia tak lagi meremehkan. Tangan kanannya mengepal perlahan. Ribuan gaya terkonsentrasi ke telapak tangannya. Bersamaan itu, 3 dao mengerikan menjalar dari langit dan bumi. Saat ia melontarkan tinju, 3 dao itu menyatu dengan gaya tinjunya pada satu titik, lalu meledak ganas di titik itu. Guruh menyambar. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu meledak. Hamparan ruang waktu kekosongan mulai lenyap sedikit demi sedikit. Namun 3 dao milik Marty tidak runtuh. Sebaliknya, makin menggulung besar. Seperti 3 banjir raksasa menubruk ke arah Raffiye. 3 dao sekaligus. Keduanya turun tangan tanpa menahan. Dari benturan pertama, gaya pedang tak terkalahkan milik Raffiye jelas tertinggal. Raffiye melangkah lagi. Sebentuk kekuatan misterius menyebar cepat dari kekosongan yang luas itu. Wilayah pedang pengekang. Begitu wilayah pedang milik Raffiye mengembang, pemandangan aneh muncul. 3 dao milik Marty tiba-tiba melambat dan memberat. Bukan cuma itu, daya 3 dao itu langsung terpangkas separuh. Perlu diketahui, wilayah pedang pengekang miliknya menyatu dengan hukum semua makhluk. Melihat ini, ekspresi Marty berubah tak percaya. Tidak mungkin. Ia merasakan 3 daonya seperti terbelenggu. Rasa itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dao pengekang. Itulah dao milik Raffiye. Dao yang membatasi semua dao. Saat itu juga, Raffiye berubah menjadi cahaya pedang dan lenyap. Tebasannya menyapu seperti letusan gunung berapi. Gaya pedang tak terkalahkan. Bersamaan, ia pun mengerahkan 3 dao, batas dao,
Dao Pengekang, dan Dao Pantang menyerah milik pedang mandat langit. Berbeda dengan Marty, Raffi Ye bukan sekadar menggabungkan. Ia langsung menyatu Dao. Kali ini, ia tak mau buang waktu. Langsung menyatu Dao. Begitu 3 Dao menyatu, wajah Marty seketika berubah. Menyatu Dao. Setelah menyatu Dao, gaya pedang Raffi Ye berubah drastis. Di dalamnya, selain Dao miliknya, ada jejak Dao lain. Tidak terlalu jelas, tapi sudah tampak bayangannya. Dao lain itu adalah hasil pelajaran dan pencerahannya terhadap ratusan aliran seni bela diri selama di paviliun seni bela diri. Ia ingin melawan Marty justru untuk menguji apa yang ia pelajari di sana. Menghadapi tebasan ini, Marty tak berani lengah sama sekali. Meski di dalam wilayah pedang pengekang kekuatannya terbelenggu, ia tidak panik. Tangan kanannya mengepal keras. Di antara alisnya, sebuah tanda muncul diam-diam. Wu. Di kening Marty, muncul satu aksara itu. Seiring kemunculannya, aura seni bela dirinya melonjak gila-gilaan. Detik berikutnya, 3 Dao yang amat menakutkan memecah kekosongan dan turun ke medan ini. Guruh menggelegar. Daya 3 Dao itu berbeda total dari sebelumnya. Bagaikan langit dan bumi. Saat 3 Dao itu jatuh, wilayah pedang pengekang milik Raffi Ye tak sanggup menahan. Mulai retak satu persatu. Tak lama, wilayah pedang pengekang lenyap dari langit dan bumi. 3 Dao itu memaksa menghancurkan wilayah pedang pengekang. Bukan hanya itu, mereka juga menghantam Raffi Ye hingga terpental. Begitu berhenti, sudut bibir Raffi Ye mengalir darah. Ia melirik Marty, lalu menengadah. Ia melihat hamparan langit berbintang Fang Asinglah mengenal tempat itu. Alam Dao Agung. Barusan, 3 Dao itu datang dari sana. Marty tiba-tiba berkata, "Kamu seperti bingung. Apa kamu tidak tahu? Setelah menetapkan Dao, kamu bisa menyerap kekuatan Dao murni dari papan Dao Agung." Menetapkan Dao. Raffi Ye terdiam. Yang ia pikirkan saat ini justru hal lain. Dao pengekang miliknya tidak bisa membatasi papan Dao Agung. Kecuali ia juga sudah menetapkan Dao dan diakui oleh papan Dao Agung. Atau, ia melompat keluar dari papan Dao, berada di luar Dao. Raffi Ye menarik kembali pikirannya. Ia menatap Marty. Baru hendak bicara, ia tiba-tiba menoleh. Di jalan Dao merah darah yang menghubungkan sekian dunia, aura-aura mengerikan bergulung datang. Segera setelah itu, sekelompok kuat berzirah api menerobos keluar. Para kuat dari tanah turun dewa tiba. Marty menatap Raffi Ye. Sepertinya, kita tak perlu buang-buang waktu. Ini akan jadi pertempuran kelompok. Terhadap Dao pedang pengekang milik Raffi Ye, ia sangat terkejut. Tapi tidak gentar. Namun terhadap pedang itu dan kekuatan misterius tadi, ia benar-benar waspada. Tidak lama, para kuat berzirah api itu menerobos masuk ke dunia nyata. Sampai di sini, ditambah pengawal naga purba yang datang lebih dulu, kekuatan pihak tanah turun dewa sudah sepenuhnya menekan pihak Raffi Ye. Saat itu juga, sebuah pekikan marah bergema dari kedalaman galaksi bintang. "Siapa berani sentuh adik kecilku?" Guruh menyambar. Bersamaan dengan suara itu, sebuah jalan Dao gelap sepanjang ratusan ribu mil membentang dari kedalaman galaksi bintang. Tak lama, sebuah panji raksasa terbang keluar terlebih dahulu. Di tengah panji itu, ada satu aksara merah darah yang mencolok, korban. Bab 266, Dewa Baru. Klan Jin. Begitu panji raksasa itu muncul, seorang pria lebih dulu menerjang keluar. Kecepatannya gila. Begitu keluar, dia langsung menabrak dan menghancurkan sehamparan galaksi bintang. Auranya mengerikan. Jimmy. Begitu Jimmy menerjang, di belakangnya sekumpulan ahli ikut menyerbu serentak.
Mereka semua memegang tombak panjang. Di tubuh mereka berkelip aliran rune misterius yang melilit. Dari aliran rune itu memancar hawa kematian yang mengerikan. Pengawal arwah klan Jin. Walau hanya 3.000 orang, ke-3.000 pengawal arwah ini semuanya berada di ranah penegak Dao. Semua menegakkan Dao. Formasi seperti ini membuat semua orang terperanjat. Jimmy orangnya sangat menjaga muka. Kalau tidak mau bantu, ya tidak bantu. Kalau bantu, tidak boleh sampai kehilangan muka. Jadi kali ini, dia langsung menarik salah satu pasukan paling elit klan Jin. Tentu, auranya sudah meledak. Tapi begitu melihat para ahli dari wilayah turunnya dewa, alisnya ikut berkerut. Jelas, kekuatan lawan ini melampaui perkiraannya. Tanpa ragu, dia menoleh ke komandan pengawal arwah di sampingnya, keluarkan perintah, segera. Suruh klan mengerahkan korps ahli Dao ke sini untukku. Siap. Komandan itu langsung meremukkan sebuah token. Seketika, nyala api menembus langit dan lenyap di kedalaman alam semesta. Saat itu, tatapan Marty jatuh pada Jimmy. Kalian klan Jin. Jimmy meneliti Marty lalu tertawa, kamu ternyata tahu klan Jin. Marty terkekeh, kalian itu kan klan Jin yang dulu disegel sendirian oleh wanita bernama Georgina. Jimmy menyipitkan mata, sialan kamu. Marty terdiam. Semua orang ikut terdiam. Bagi klan Jin, penahanan dan penyegelan kala itu adalah luka yang tidak pernah sembuh. Namun mau bagaimana lagi, wanita itu memang terlalu kuat. Melihat Jimmy meledak kasar, alis Marty mengerut. Orang ini, kok tidak beradab? Jimmy tidak menanggapi Marty. Ia malah menoleh pada Raffi Ye. Raffi tersenyum, saudara Ji, terima kasih. Dalam surat, ia sudah memberitahu Jimmy tentang identitas aslinya dan semua yang terjadi. Jimmy menatap Raffi Ye dan tertawa, kalian mainnya benar-benar rumit. Raffi Ye hanya bisa terdiam. Saat itu, Marty tiba-tiba bersuara, hei yang tidak beradab itu, kamu yakin klan Jin mau ikut campur dalam perseteruan ini? Jimmy menoleh pada Marty, kenapa? Kamu mau mengancamku? Marty tertawa, pernah dengar wilayah turunnya dewa? Alis Jimmy berkerut. Melihat itu, Marty kembali tersenyum, jelas, levelmu masih terlalu rendah, jadi belum pernah dengar. Tapi aku sarankan kamu segera tanya pada kepala klanmu. Seharusnya dia pernah pergi ke reruntuhan langit. Jimmy menatap Marty hendak bicara. Namun komandan pengawal arwah di sampingnya tiba-tiba berbisik, Tuan Muda, kepala klan sudah keluar dari pengasingan. Mohon tunggu. Jimmy menoleh pada komandan, kamu sudah mengabari klan. Komandan itu mengangguk, mohon maaf, Tuan Muda. Sebelum berangkat, Sesepuh Agung sudah berpesan agar semua urusan di sini dilaporkan. Jimmy tidak marah. Ia kembali menatap Marty. Tentu, ia sudah menyadari orang-orang di hadapannya bukan sosok biasa. Jimmy tiba-tiba menatap Raffi Ye, tenang. Kalaupun klan Jin tidak bantu, aku tetap bantu. Anggap saja ini balas budi karena kamu pernah menampungku waktu itu. Raffi Ye menanggapinya dengan senyum pahit, Kak, aku sama sekali tidak menyangka mereka sekuat ini. Kalau tahu, aku tidak akan menghubungimu. Itu bukan basa-basi. Ia benar-benar tidak menduga wilayah turunnya dewa sekuat itu. Kalau tahu, ia takkan menyeret Jimmy. Jimmy tertawa, justru aku suka bertarung lawan yang kuat. Ayo, biar aku pemanasan dulu. Sambil berkata begitu, dia langsung menerjang ke arah Marty. Dia berbeda dengan Raffi Ye. Dia berada di ranah leluhur, dan daunnya sudah mantap. Begitu ia menerjang, arus dao yang mengerikan menyapu arena dan menghantam Marty. Boom! Ledakan bergema. Marty terpental lebih dari 1000 meter. Di langit dan bumi,
kekuatan Dao yang liar mengamuk. Itu adalah Dao persembahan. Dao milik Jimmy sama ganasnya dengan temperamennya. Marty berhenti, sedikit terkejut melihat kekuatan Jimmy. Lumayan juga kau. Jimmy tertawa marah, kamu sok apaan? Tubuhnya bergetar, lalu kembali menerjang ke arah Marty. Gaya bertarungnya sederhana dan brutal. Pukulan demi pukulan. Dao itu pada dasarnya sederhana. Pada akhirnya, teknik tak lagi berarti. Yang diuji adalah pemahaman Dao. Siapa yang lebih murni? Harus diakui, Rafie juga dibuat terkejut oleh kekuatan Jimmy. Ia sadar, selama ini sepertinya ia agak meremehkan saudara Ji ini. Jimmy memang di ranah leluhur, tapi ranah ini miliknya jelas berbeda. Di klan Jin, Jimmy adalah sosok tak terkalahkan di tingkat yang sama. Melihat Jimmy langsung menyerang, komandan pengawal arwah klan Jin hanya bisa nyengir pahit. Tuan muda ini memang agak gegabah. Namun apa boleh buat? Mereka tetap segera membentuk penghalang di sekeliling untuk mencegah para ahli lain dari wilayah turunnya dewa melakukan serangan gelap. Klan Jin. Saat ini, semua sesepuh berkuasa dan para tokoh inti berkumpul di satu aula. Bahkan kepala klan yang sudah lama tidak muncul, Jimo, juga hadir. Ekspresi Jimo tenang, terlihat ramah. Namun semua ahli di aula itu memandangnya dengan campuran hormat dan gentar. Sebenarnya, sosok paling jenius sepanjang sejarah klan Jin bukan Jimmy, melainkan ayahnya, Jimo. Pria di depan mereka inilah yang paling luar biasa yang pernah dimiliki klan Jin, mungkin juga yang terkuat sepanjang sejarah. Tentu, semua belum pasti. Karena Timo sudah sangat lama tidak turun tangan seberapa jauh kekuatannya, tak ada yang tahu. Jimo tersenyum, jangan terlalu tegang. Silakan bicara. Sesepuh agung klan Jin berkata berat, kepala klan, apa itu wilayah turunnya dewa? Jimo tersenyum, sebuah kekuatan yang jauh dari bagian alam semesta kita. Di tempat itu, setiap jangka waktu tertentu akan muncul seorang dewa. Dewa sebelumnya adalah seorang kultivator. Kalian mungkin tidak mengenal dewa itu, tapi kalian pasti familiar dengan salah satu muridnya. Dialah wanita yang dulu menekan klan Jin. Begitu kalimat itu keluar, semua yang hadir terkejut. Dulu klan Jin begitu kuat. Mereka berniat keluar ke timur dan menyapu alam semesta. Namun seorang wanita memaksa mereka untuk tetap di sini. Selama ratusan miliar tahun, klan Jin tidak boleh keluar dari galaksi dan alam semesta ini. Teknik yang ia gunakan saat itu masih tetap berlaku hingga kini. Sesepuh agung tampak serius, kepala klan, jadi wilayah turunnya dewa. Jimo berkata, konon, saat dewa lama merasakan, dewa baru, akan lahir, ia sendiri menyerahkan tahta dewa. Tempat kelahiran dewa baru itulah, wilayah turunnya dewa. Sekarang mereka menargetkan alam semesta Guanxuan. Sepertinya mereka ingin menelan paviliun harta abadi dan keluarga yang bagaimanapun, yang masih bisa bersaing dengan mereka sekarang tampaknya hanya keluarga yang. Sesepuh agung langsung bertanya, kepala klan, apakah kita akan ikut campur? Jimo menatap semua orang, menurut kalian? Salah satu sesepuh berkata, menurutku tidak perlu kita terseret ke perseteruan ini. Pertama, kita tidak punya urusan dengan wilayah turunnya dewa. Kedua, kita juga tidak punya hubungan dengan alam semesta Guanxuan. Untuk apa mati-matian demi mereka? Mendengar itu, sesepuh lain mengangguk setuju. Saat itu, sesepuh ketiga mendadak berkata, menurutku, kita tidak boleh melihat masalah ini dari sudut pandang sempit seperti itu. Semua orang menoleh padanya. Sesepuh ketiga merenung sejenak lalu berkata, pertama, si tubuh biasa itu jelas sahabat dekat Tuan Muda. Kalau tidak,
Tuan Muda tidak akan turun tangan sendiri membawa pengawal arwah untuk membantu. Kalau kita mundur sekarang, itu sama saja menamparkan muka Tuan Muda. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, kedua, entah wilayah turunnya dewa atau alam semesta Guanxuan, kurasa klan Jin pada akhirnya harus memilih salah satu. Mengapa? Salah satu sesepuh bingung. Sesepuh ketiga berkata, peringkat Dao. Yang lain tetap belum paham. Sesepuh ketiga menegaskan, Tuan Muda pada akhirnya akan mengejar peringkat Dao itu. Selain Tuan Muda, aku yakin orang tubuh biasa itu dan sang dewa baru juga akan mengejarnya. Dan perebutan peringkat Dao bukan hanya kompetisi pribadi. Ada dukungan kekuatan di belakang masing-masing. Karena itu, aku yakin kita semua pada akhirnya akan bertarung. Tinggal soal cepat atau lambat. Seorang sesepuh berkata, sesepuh ketiga, perang itu memakan korban. Kalau kita bertempur sekarang hanya karena hubungan pribadi Tuan Muda dan dugaanmu, menurutku tidak sepadan. Sesepuh ketiga mengangguk, aku paham. Tetapi kupikir kita mungkin membutuhkan alam semesta Guanxuan sebagai sekutu. Sesepuh itu bingung, mengapa? Sesepuh ketiga hanya menatapnya sekilas, tidak menjawab. Namun sesepuh lain sudah mengerti maksudnya. Murid dari Dewa Lama saja mampu menekan klan Jin selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kini Dewa baru muncul. Tidak diragukan lagi, klan Jin mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Setelah menyadari hal itu, wajah para sesepuh menjadi lebih tegang. Tentu saja. Sesepuh ketiga menatap Jimo, bagaimanapun, keputusan ada pada kepala klan. Mohon perintahnya. Yang lain pun menatap Jimo. Memang, di klan Jin, kepala klan di hadapan mereka ini ucapannya adalah hukum. Kekuatannya juga membuat semua orang patuh. Tanpa dia, klan Jin sampai sekarang mungkin masih belum bisa keluar. Jimo merenung sejenak, lalu tersenyum, aku tidak mau berpikir terlalu rumit. Kalau Xiao Jimmy menganggapnya teman, maka dia juga teman klan Jin. Kalau dia teman klan Jin, bantuan ini tentu tidak boleh kita abaikan. Jadi, sambil berkata, ia perlahan bangkit, buka lorong ruang waktu menuju alam semesta Guanxuan. Beritahu putraku, klan Jin mendukungnya sepenuhnya. Bersambung.